Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan materi mengenai diagnosis Ayurveda, filsafat nilai kehidupan, implementasi farmakologi umat Hindu. sebelum menuju materi, akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Istiak Nurhaliza dengan NIM 2508 Saya Nika Deula Novelita Senturi dengan NIM 2508 Nama saya Putri Arsyada Yuprakita dengan NIM 2508 Saya Nima Denomi Anggita Wira dengan NIM 2508 Nama saya Iputu Sadu Pratnyananta, NIM 25085511071. Nama saya Nilo Maripina Kirana dengan NIM 25085511072. Desenderia merupakan salah satu fundamental yang dimiliki oleh Ayurveda, di mana desenderia ini dia melibatkan 10 panca indera. Nah, hal ini sangat penting karena untuk dapat mengetahui kesehatan holistik dan juga kesehatan seluruhnya. Mengetahui desenderia ini sangatlah penting karena dengan kita mengetahui panca indera ke seluruh tubuh kita, maka kita akan mengetahui informasi dan energi yang akan masuk ke dalam diri kita. Ayurveda merupakan sistem pengobatan holistik yang berasal dari India. Ayurveda berakar dari ajaran dan juga kitab suci Weda. Selain itu, Ayurveda secara harfiah berarti ilmu kehidupan yang berasal dari kata ayus yaitu kehidupan dan Weda yang berarti ilmu atau pengetahuan. Adapun tujuan diagnosis dalam farmakologi. Yang pertama, memahami prinsip dasar diagnosis dalam Ayurveda. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran Hindu. Dan yang terakhir, menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek penting dalam Ayurveda, yaitu Tridosa. Kita mengenal adanya 5 elemen utama yang membentuk alam semesta yang kita kenal dengan Panca Mahabhuta, yang terdiri dari tanah, air, api, udara, dan awan. Menurut filosofi Ayurveda, kombinasi dari kelima elemen tersebut membentuk 3 energi utama yang mengatur tubuh dan pikiran manusia. 3 energi ini disebut dengan Tridosa. Secara etimologi, Tridosa berasal dari kata Tri yang artinya 3 dan dosa yang artinya sesuatu yang berubah atau menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi, Tridosa artinya 3 faktor yang mempengaruhi keseimbangan tubuh dan pikiran manusia. Bagian-bagian dari Tridosa diantaranya 1, Vata, dengan unsur pembentuknya yaitu udara dan ether atau ruang. Vata mengatur semua bentuk pergerakan dalam tubuh. Hal ini termasuk pernapasan, denyut jantung, pergerakan saraf, aliran darah, kerja sistem saraf, dan komunikasi. Selanjutnya ada Pitta dengan unsur pembentuknya yaitu api dan air. Pitta mengatur pencernaan suhu tubuh, metabolisme, serta transformasi energi. Juga ada Kapha dengan unsur pembentuknya yaitu tanah dan air. Kapha mengatur kekuatan fisik tubuh, stabilitas, daya tahan, dan pelumasan lain. Selanjutnya, ada proses diagnosa atau Astavidya Pariksa. Diagnosis Ayurveda ini bersifat holistik, mencari akar penyebab ketidakseimbangan, bukan hanya gejala. Metode pemeriksaan utama yang pertama itu adalah nadi periksa atau pemeriksaan nadi atau denyut nadi. Metode utama untuk merasakan denyut nadi pegangan tangan. Praktisi ini dapat mengidentifikasi dominasi dosa juga ketidakseimbangan saat ini. Mutra atau urin, mala, feses, jihwa, lidah, sabda, suara, sparsa, sentuhan, diri atau mata, akriti, penampilan umum. Nah, tujuannya adalah menentukan kriti atau konsultasi asli individu dan fit kriti atau ketidakseimbangan saat ini. Nilai-nilai universal atau nilai yang sejalan dengan hidup dharma. Yang pertama itu adalah nilai spiritual dan etika, itu adalah Ayurveda bukan hanya sekedar penyembuhan fisik, melainkan sebuah jalan hidup yang selaras dengan dharma atau kebenaran. Berikutnya adalah nilai utama. Yang pertama itu adalah ahimsa, tidak melakukan kekerasan, alias menghormati semua makhluk hidup dengan cara menerapkan pola makan nabati. Yang kedua, satya, kebenaran, hidup dengan jujur dan juga otentik. Yang ketiga adalah asteya, tidak mencuri, dan aparigraha, tidak serakah. Berikutnya ada brahmacharya, hidup suci, dan terakhir adalah saucha, kebersihan. Karena kebersihan fisik dan juga mental adalah persyarat dari sebuah kesehatan. Implementasi praktis di nursery. Ayurveda menekankan pencegahan melalui nutrisi yang selaras dengan siklus alam. Contoh implementasinya yaitu yang pertama, bangun pagi dengan bangun sebelum matahari terbit. Yang kedua adalah kebersihan mulut, yaitu membersihkan lidah serta melakukan kumur menggunakan minyak. Yang ketiga, melakukan pijat diri menggunakan minyak hangat untuk menenangkan vata. Yang kedua, implementasi praktis Ayurveda melalui ahara dan yoga. Implementasi ahara melalui gaya hidup sehat, yaitu pola makan. Dalam Ayurveda, pola makan disesuaikan dengan musim, konsumsi dosa masing-masing, dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau mindful eating. Selain itu, dianjurkan juga untuk menghindari makanan, olahan, serta makanan yang bersifat tamasik, yaitu makanan basi atau tidak sehat. Selanjutnya adalah yoga dan pranayama. Praktis yoga dan pernapasan memiliki
ikatan erat dengan Ayurveda karena berfungsi untuk menyeimbangkan energi vital atau prana dalam tubuh. Kemudian terdapat dhyana atau meditasi. Meditasi berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual sehingga seseorang dapat mencapai kondisi satwa, yaitu kemurnian dan keharmonisan dalam pikiran. Baik, seperti kita ketahui, Ayurveda merupakan cara untuk penyembuhan diri. Maka dari itu, Ayurveda merupakan salah satu cara untuk melakukan bakti atau pengabdian kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Tubuh kita adalah stana atau tempat suci bagi Atman. Dengan kita menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita dengan Ayurveda, secara tidak langsung kita telah melakukan pengabdian kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Bagaimana caranya? Karena kita telah menjaga tubuh kita bisa melakukan kegiatan sosial dan juga dharma atau swadharma dengan lebih baik. Tubuh yang sehat adalah cara untuk mencapai moksa. Dari pembahasan yang tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Ayurveda itu menyediakan peta jalan ilmiah dan juga spiritual dalam mencapai hidup yang seimbang. Dan dengan melakukan diagnosis mendalam, yaitu nadi pariksa dan juga kepatuhan pada dharma atau ahimsa dan saucha, manusia, lebih tepatnya umat Hindu itu dapat mencapai kondisi swastia, yaitu kesehatan yang prima. Dan yang terakhir, dengan mengimplementasikan dinacarya itu merupakan salah satu cara kita untuk menghormati karunia yang telah diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Sekian dari kami, kelompok 4 undur diri. Om Santi 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 Om.